Akhirnya balik lagi ke konten masak miskin with BH. Bener-bener cuma dua bahan doang nih. Terus gak perlu disimulasi padang masyar. Oke, ini gue mau misahin dulu hitam sama putihannya. Dari sini kita belajar guys, kalau yang awalnya bersama itu tidak selamanya akan bersama. Ya tapi doain aja semoga mereka yang bikin hati jomblo kalian itu bergejolak, iri, dengki, panas dengan video mereka yang lewat FVP, ya semoga langgeng. Atuh kapan lagi gue doain orang. Oh ya, nggak usah ribut dah, ini putihannya dikemanain. Kemarin banyak banget, itu putihannya dikemanain kak. Nah pasti sibuk banget ngurusin, kalian cukup fokus aja sama apa yang kalian lihat. Aduh kan dari biasanya ngina jadi dakwah gua. Oke, ini pokoknya tinggal lu halusin, kalau nggak mampu beli chopper, nggak bisa ya digigit terus dilepehin. Nah lihat tuh udah halus banget kan kayak omongan gua. Nah ngadi-ngadi lah gua bereksperimen bikin Oreo kopi. Nah buat campurannya gua udah biasa pakai ini Tora Cafe Ice yang milky latte. Buat 2 bungkus Oreo di sini makainya 100 ml aja. Abis itu lu campur. Nah anjay jadi belum. Di sini loyangnya udah gua olesin pakai butter, soalnya nggak mampu beli margarin. Boleh sih kalau lu mau ngukus langsung dari Tupperware-nya, cuma punya nyawa berapa lu ngukus pakai Tupperware. Ingat, sekecil apapun Tupperware-nya, taruhannya adalah nyawa. Oke, lu kukus kiranya aja, abis itu lu tusuk biar enak. Maksudnya itu kalau misalnya udah nggak ada bekasnya kan jadi enak tuh. Ya berarti udah matang. Nah ini matangnya udah cangtip nih, gini aja sebenarnya enak. Dua bahan utamanya ya adik-adik, bukan aku nggak bisa ngitung. Ini kan topping hitungannya opsional, sesuai kemampuan, sesuai kreativitas dan sesuai selera. Nah anjrot jadi gila, seksi banget gak kayak yang nonton. Dan pas saya cobain ke mulut, nyut, asli enak. Oke, jadi kali ini lagi nyiapin dagingnya. Nah kali ini gue juga pengen ngebahas sedikit soal daging. Bukan gue sih, cuma mau sharing sedikit apa yang gue pelajarin dari Kak Dimas. Nah gue nggak ngerti Kak Dimas berak duit apa gimana, apa dia ngoleksi daging. Ini kebetulan semua bagian daging dia lagi ada. Oh ya, kalau misalnya dagingnya kalian simpan di freezer, jangan lupa ditowing dulu. Tapi hati-hati kemasukan air, nanti warna dagingnya berubah jadi warna abu-abu kayak muka cabai-cabean cengkri. Nah ini buat yang belum tahu, sedikit perbedaan secara spesifik dari bagian daging. Yang pertama ribeye, itu yang di tengah bukan bagian silaturahmi. Nah itu ciri-ciri dari ribeye, lemaknya berada di tengah. Terus yang tenderloin, dia itu lemaknya sedikit dan dagingnya lebih tebal. Nah kalau sirloin lemaknya di pinggir. Nah kalau T-bone ada 2 jenis daging, terus di tengah-tengahnya ada tulang. Kayak lu sama dia aja, terhalang gak mungkin Nah, bersama. Ini ada tips nih. Nah kalau kalian lihat daging yang kayak gini tuh namanya meltik buatan. Harganya jauh lebih murah tapi tidak murahan seperti yang nonton. Oh ya, ini ada sedikit tips. Bukan tips biar ada cincin di jari sebelah jari ngefak. Itu mah gua nggak tahu, gua kan jomblo. Sebelum dimarinasi diempok-empok dulu pakai tisu biar dagingnya itu nanti lebih meresap ke bumbunya. Kebalik dodol. Nah bumbunya itu pakai Himalayan salt. Nah buat black peppernya diusahain masih yang kasar, tidak seperti omonganku yang halus ini. Nah jangan lupa diremes-remes dulu. Nah biar lebih sedap disaranin sih pakai garlic butter. Part 2 nya masak di griller yang bikin gak makan 4 bulan. Makan telur dadar kribo pakai nasi anget terus ditambah kecap manis. Apa tidak meninggoy? Oke, ini gue mau nambahin telur, ternyata telurnya salah, itu telur rebus. Oke, jadi kan gue tadi mau misahin putih sama kuning telur tapi gagal. Kayak percintaan lu aja gagal. Nah karena kurang gue tambahin lagi telurnya nih. Nah bumbu telur dadarnya bebas sesuka kalian. Nah ini gue tambahin lagi maksudnya cabe, kaldu jamur, lada, sama daun bawang. Nah kalau mau bikin telur dadar perm, minyaknya harus banyak, jangan utang doang yang dibanyakin. Astagfirullahaladzim, pertama dan terakhir dah. Nah biar lebih kriwil tadi masukinnya lebih pelan-pelan aja. Pelan-pelan tapi pasti, daripada buru-buru berhenti di tengah jalan. Nah anjay jadi. Jangan lupa ditirisin soalnya minyaknya banyak banget kayak beban pikiran. Tapi asli ini krenyesnya dapat banget. Terus ditambah nasi anget sama kecap. Musim hujan gini enak banget makan hangat-hangat. Iyalah kan kalian gak ada yang ngangetin alias jomblo. Oke, jadi kali ini gue mau bikin spaghetti sama fettuccine 4 rasa 3 saus. Isi pancinya, masak airnya biar panas kayak Bekasi. Terus garemin biar gak begitu hambar kayak hidup kalian. Nah habis itu lu masukin pastanya. Anjay jadi, belum. Terus diantepi di airnya sudah terbelebeki. Nah habis itu jangan lupa disaring, jangan kayak omongan kalian yang gak bisa disaring. Omongan gue juga sih. Nah buat yang belum tahu, pasta yang tadi teh spaghetti, yang kayak gini tuh yang gepeng namanya fettuccine. Nah pastanya warna-warni kan, gak kelabu kayak hidup kalian. Nah pasta warna-warni teh selain mempercantik biar gak kayak yang nonton, dia juga bisa nambah sedikit rasa sama gizi. Soalnya teh dia dibuat dari bahan-bahan alami. Nah biar gak ribet kayak ngertiin cewek, gue saranin sih beli aja langsung biar rasanya pasti, teksturnya pasti, dan juga hasilnya pasti. Hubungan lu sama dia doang yang gak pasti. Nah ini gue bikin pakai 3 saus. Yang pertama ada bolognese. Nah ini yang mushroom. Terus bumbu-bumbu pasta ini juga gue belinya di toko yang sama. Karena kalau bikin sendiri rada repot sih. Nah terus nih gue juga pakai bumbu pesto. Nah buat yang belum tahu bumbu pesto teh itu pakai basil. Aduh kan jatuh, untung gak sesakit jatuh cinta. Nah buat plating pastanya sendiri kalian bisa dibuat melintir atau melebar. Ya ini masih belum rapi sih. Nggak apa-apa karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tambahin daging bila mampu. Abis itu tambahin parsley lagi biar ada cangtip. Gila gue suka banget sama bumbu mushroomnya, creamy banget. Pestonya sih parah, nggak kayak murahan banget dan mantap. Dan yang gokil sih tekstur pastanya.
Demi Alek, ini mie nyemek terenak yang pernah gua buat, padahal ini pakai shirataki. Nah, jadi kan gua pengen bikin mie nyemek, tapi di sini gua pakai shirataki soalnya gua lagi ngurangin terigu. Cinta dia ke lu aja bisa berkurang, masa gua nggak bisa ngurangin makan terigu? Nah, buat kalian tuh bisa pakai mie instan, jadi nanti bikin mie nyemeknya pakai bumbu mie instan juga. Nah, kayak biasa, pokoknya lu masak mie sama telur di air yang sudah terbelebeki. Nah, tinggal diacak-acak dah kayak perasaan kalian. Udah ngebul nih, buram. Nah, karena gua ngurangin saus juga, di sini gua makainya pakai sambal. Nah, ini sambal bawangnya gue tambahin 2 sendok. Nah, biar ada toppingnya di sini gue pakai sambal cumi. Pokoknya inget lu aja, jomblo berarti sendiri sama aja satu. Nah, 1 sendok. Karena nggak ada bumbu di sini gue pakein kaldu jamur sama itu kecap lagi. Oke, anjay jadi. Belum, ini gue tambahin dulu kentang Mustafa biar ada kriuk-kriuknya, biar ada krauk-krauknya, biar ada garing-garingnya, biar asik asoy melehoy. Dan jujur, akhirnya gue nemuin resep mie nyemek seenak ini. Asli ini pakai sambal bawangnya sama sambal cuminya, berasa banget cuy bumbunya. Jadi gini, emak gue kalau masak tuh bener-bener kayak yang mau sama lu, jarang-jarang. Kayak masak 1 tahun sekali aja pas lebaran udah alhamdulillah banget. Nah, kalau nggak lebaran, nyokap gue tuh biasanya masakin ini. Nah, udah lama nih gue nggak dimasakin emak gue ini. Juga kan ini masakan rumahan banget sekaligus kayak masakan warteg tuh. Gue juga udah lama banget gak makan warteg. Oke, bawang merah, bawang putih, terus cabai jamet sama itu bawang bombaynya lu tumis sampai loyo. Nah, kan mau bikin telur kecap, cuma mau gue modifikasi dikit, ini pakai sosis. Air transparan dikit aja kayak ahlak lu. Nah, ini gue saranin pakai kecap yang mereknya nama Buung. Buung apa tuh man? Terus 2 sendok makan saus tiram. Dia just pakai gula garam. Nah, biarpun pakai telur sama kecap doang, karena emak gue jarang masak, ini spesial banget pada masanya. Makan pakai nasi anget teh kayak nikmat pisan gitu. Oh ya, ini juga gue tambahin tahu goreng. Nah, anjay jadi. Belum, tunggu sampai rada kental dulu. Nah, kalau misalnya kalian punya cerita tentang masakan yang berkesan banget di hidup kalian bisa banget nih ikut MLD Spot New Normal Home Cooking. Kapan lagi masak sambil ngoceh bisa dapet duit.